menyambangi salah satu gunung yang konon disebut sebagai porosnya Pulau Jawa, yakni Gunung Lawu. Aura magis yang kental terlihat pada gunung yang diyakini sebagai salah satu gunung tua di Pulau Jawa ini. Kokoh berdiri di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, gunung ini menyimpan banyaknya misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebagian besar cerita itu merupakan pengalaman pendaki di sepanjang jalur 3.256 mdpl itu. Biasanya kalau ada pendaki yang hilang atau tersesat itu kan kadang mungkin dia mencari jalannya itu dia bingung gitu, terus perlengkapan kurang komplit. Ya, biasanya tanda-tanda itu kalau dia hilang biasanya ada hujan badai, mungkin lihat perempuan cantik, lihat orang pakai baju jubah putih, pakai jubah hijau, kan itu pakaian kebesaran yang Lawu sini. Banyak syarat yang harus diperhatikan oleh calon pendaki. Selain fisik dan mental yang prima, pendaki harus memperhatikan sejumlah larangan yang sebab akibatnya sukar diterima akal. Bekal yang harus diketahui calon pendaki Lawu adalah dilarang memakai pakaian berwarna hijau pupus, menanggalkan baju bercorak poleng, batik bermotif gadung melati, serta busana dengan bahan dasar benang telon atau merutu sewu. Larangan di sini pakaian hijau pupus. Dulu kepercayaan dia itu pakaian kebesarannya Brawijaya 5. Jadi waktu Brawijaya 5 lengser ke Prabon, dia kan larinya ke Gunung Lawu kan. Nah itu dia pakaian kebesarannya kan hijau pupus. Jadi dia kayak ditanding itu nggak mau. Tapi secara ilmiah sebenarnya hijau pupus itu kan warna alam sebenarnya. Kain sutra itu sama, kalau bisa burung jalak gading itu jangan diganggu. Ada burung jalak gading yang diganggu, dia jatuh. Nggak boleh bicara kotor, mengikuti peraturan yang ada di Lawu. Jadi kita harus kasarannya kalau di orang Jawa itu kulon nuwun lah, suluk sawan itu. Selain pantangan-pantangan dalam berpakaian tersebut, calon pendaki harus menjaga sikap dan etika mereka. Selain masuk ke alam liar, para pendaki tak ubahnya orang asing yang bersinggungan dengan perkampungan dimensi lain. Dengan kata lain, besar kesempatan mereka berinteraksi dengan ribuan makhluk tak kasat mata dari dunia gaib. Jika tahu memperhatikan adab bertamu, bukan tidak mungkin sebuah rombongan pendaki akan tercecer secara tiba-tiba. Mereka akan sibuk mencari satu sama lain hingga akhirnya satu persatu hilang tanpa jejak. Rentetan peristiwa mistis ini berkait erat dengan agungnya sejarah masa lalu yang meliputi Gunung Lawu. Di gunung ini terukir cerita tentang misteri keberadaan dua tokoh legendaris, yaitu Sunan Lawu dan Prabu Brawijaya V. Raja terakhir Majapahit yang memerintah sekitar abad 14. Menurut babat sejarah, beliau mengungsi ke Gunung Lawu hingga akhir hayat akibat pecahnya peperangan. Sampai kini keberadaan makam beliau bak menjadi perbincangan abadi. Ada salah satu versi Brawijaya V meninggal secara moksa tanpa meninggalkan jasad dan jejak apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah mitos mengenai adanya spesies burung jalak berwarna gading. Burung ini memiliki tabir yang sangat sukar diungkap. Tak ada yang tahu waktu tepat burung ini menampakkan diri. Diyakini jalak gading ini merupakan jelmaan pengawal Prabu Brawijaya V. Bahkan ada yang menyebut bahwa burung ini merupakan perwujudan langsung dari sang Prabu. Yang jelas burung ini dikabarkan sering menolong sebagai penunjuk jalan bagi pendaki yang kehilangan arah. Ada apa di balik mitos-mitos dan sosok jelmaan yang berada di Gunung Lawu? Korban tewas akibat kebakaran di Gunung Lawu, Jawa Timur berjumlah 7 orang. Korban luka atas nama Eko Nurhadi dirawat ke Rumah Sakit Madiun dan atas nama Evi Dwi dibawa ke Rumah Sakit Muar di Surakarta. Para pendaki Gunung Lawu asal Ngawi ditemukan tewas terbakar di lereng gunung antara pos 3 dan 4 pada Minggu 18 Oktober.
Dan berikut daftar nama 7 orang pendaki yang menjadi korban tewas kebakaran Gunung Lawu. Kejadiannya hari Minggu, tapi mereka berhasil dievakuasi pada hari Senin tanggal 19 Oktober ini. Dan kalau kita lihat ini di sini, dikatakan ini para korban ditemukan berada di antara pos 3 dan pos 4 jalur pendakian Cemoro Sewu dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 dari permukaan laut. Nah, 4 korban tewas sudah berhasil diidentifikasi, kemudian ada juga yang kritis dengan akibat luka bakar 50%, ini ada 2 orang yang masih kritis sampai saat ini. Nah, sebenarnya seperti apa sih jalur pendakian di Gunung Sewu ini? Apakah juga memang rawan? Karena dikatakan ini sebenarnya awalnya itu karena api unggun begitu, tapi kemudian menyebar dengan cepat. Apakah memang sebahaya itukah, serentan itukah terhadap kebakaran hutan di Gunung Lawu yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur? Setelah terjebak kebakaran hutan di gunung tersebut, sementara belasan lainnya mengalami luka bakar. Keluarga Eko Nurhadi asal desa Brangol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ini menjadi salah satu dari korban luka bakar dalam peristiwa kebakaran di Gunung Lawu. Eko Nurhadi diinformasikan bersama keluarganya mendaki ke Gunung Lawu untuk mengisi liburan akhir pekan. Namun naas, saat itu puncak Gunung Lawu sedang mengalami kebakaran sehingga terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Menurut Sugianto, kerabat korban asal Ngawi, saat itu Eko Nurhadi bersama 5 anggota keluarganya diketahui mendaki puncak Lawu. Saat ini Eko Nurhadi menjalani perawatan di Rumah Sakit Sudono, Kota Madiun. Sedangkan anggota keluarga lainnya dirawat di rumah sakit di Kota Ngawi dan Solo, Jawa Tengah. Hingga kini tim SAR tengah melakukan evakuasi korban. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran hutan. Kita bergabung bersama rekan kami dengan Eva Wondo di Magetan, Jawa Timur. Eva, bagaimana kronologis peristiwa kebakaran yang terjadi? Kronologis kejadian kebakaran di Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Ini sebenarnya titik api telah terlihat sejak Jumat, namun tidak terlalu besar sehingga hanya ditangani oleh Perhutani Magetan. Kemudian titik api mulai terlihat membesar pada hari Minggu pagi, yang kemudian ini berdasarkan dari saksi, ini ada kebakaran di pos 3 dan pos 4 Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Dan kemudian berdasarkan informasi dari saksi, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, dan juga tim SAR yang terdiri dari beberapa daerah di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, ini melakukan evakuasi dan juga penyisiran ke titik-titik yang diduga merupakan titik kebakaran yang berada di pos 3 dan juga pos 4 Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Dan berdasarkan hasil evakuasi, ini pada hari pertama kemarin telah dilakukan evakuasi dan ditemukan 7 korban dengan rincian 5 korban tewas dan juga 2 korban dalam kondisi kritis. Sementara evakuasi masih dilanjutkan hingga tadi, dan tadi informasi terakhir ditemukan 2 korban yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, namun belum diketahui secara detail identitasnya karena masih dibawa ke RSUD Magetan, Jawa Timur untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur. Sehingga total saat ini terdapat 9 korban dari kebakaran hutan di Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur dengan rincian 7 korban tewas dan 2 korban dalam kondisi kritis. Untuk korban tewas ini berada di RSUD Magetan, sementara korban kritis berada di Madiun dan juga berada di Solo. Dan berdasarkan keterangan dari AKBP Johansen Ronald Simamora, Kapolres Magetan, diduga masih ada korban yang terjebak
di Cemoro Sewu, Gunung Lawu yang berada di pos 3 dan pos 4, karena berdasarkan informasi yang kami terima masih ada sekitar 17 KTP yang tertinggal di jalur pendakian Cemoro Kandang yang merupakan salah satu jalur pendakian untuk menuju Gunung Lawu. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kapolres Magetan, Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi awal bahwa di pos 2 pada saat kemarin Minggu pagi diketahui ada titik api pada pukul 7.30, sehingga dari tim pemadam api ini berangkat. Kemudian di pos 2 ada saksi yang bernama Salim mengatakan ada pendaki yang terjebak api. Karena itu pada saat itu juga ada dievakuasi korban atas nama Eko Nurhadi dan diselamatkan. Kemudian pukul 15.00 kita membentuk tim untuk penyelamatan gabungan. Kemudian tim naik dan bisa dibawa kembali. Ternyata di sana diperkirakan masih terdapat sekitar 50 pendaki yang masih terjebak di antara pos 3 dan pos 4 di Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur ini. Namun diharapkan para pendaki ini tidak melewati di Cemoro Sewu dan diharapkan dapat melewati jalur lainnya untuk menghindari kebakaran yang terjadi di titik 3 dan pos 4 Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur.
hari ini tepat sepekan sejak gempa berkekuatan 8,2 skala Richter mengguncang Kepulauan Nias dan sekitarnya. Namun hingga kini, bahkan banyak yang belum mendapat bantuan secara semestinya. Segera kita temui Dwi Yuniati. Pada saat kemarin Minggu pagi diketahui ada titik api pada pukul 7.30, sehingga dari tim pemadam api ini berangkat. Kemudian di pos 2 ada saksi yang bernama Salim mengatakan ada pendaki yang terjebak api. Karena itu pada saat itu juga ada dievakuasi korban atas nama Eko Nurhadi dan diselamatkan. Kemudian pukul 15.00 kita membentuk tim untuk penyelamatan gabungan. Kemudian tim naik dan bisa dibawa kembali. Ternyata di sana diperkirakan masih terdapat sekitar 50 pendaki yang masih terjebak di antara pos 3 dan pos 4 di Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur ini. Namun diharapkan para pendaki ini tidak melewati di Cemoro Sewu dan diharapkan dapat melewati jalur lainnya untuk menghindari kebakaran yang terjadi di titik 3 dan pos 4 Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Kita bergabung bersama rekan kami dengan Eva Wondo di Magetan, Jawa Timur. Eva, bagaimana kronologis peristiwa kebakaran yang terjadi? Terkait dengan kronologis kejadian kebakaran di Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur, ini sebenarnya titik api telah terlihat sejak Jumat, namun tidak terlalu besar sehingga hanya ditangani oleh Perhutani Magetan. Kemudian titik api mulai terlihat membesar pada hari Minggu pagi, yang kemudian ini berdasarkan dari saksi, ini ada kebakaran di pos 3 dan pos 4 Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Dan kemudian berdasarkan informasi dari saksi, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, dan juga tim SAR yang terdiri dari beberapa daerah di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah ini melakukan evakuasi dan juga penyisiran ke titik-titik yang diduga merupakan titik kebakaran yang berada di pos 3 dan juga pos 4 Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Dan berdasarkan hasil evakuasi, ini pada hari pertama kemarin telah dilakukan evakuasi dan ditemukan 7 korban
dengan rincian 5 korban tewas dan juga 2 korban dalam kondisi kritis. Sementara evakuasi masih dilanjutkan hingga tadi, dan tadi informasi terakhir ditemukan 2 korban yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, namun belum diketahui secara detail identitasnya karena masih dibawa ke RSUD Magetan, Jawa Timur untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur. Sehingga total saat ini terdapat 9 korban dari kebakaran hutan di Cemoro Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur dengan rincian 7 korban tewas dan 2 korban dalam kondisi kritis. Untuk korban tewas ini berada di RSUD Magetan, sementara korban kritis berada di Madiun dan juga berada di Solo. Dan berdasarkan keterangan dari AKBP Johansen Ronald Simamora, Kapolres Magetan, diduga masih ada korban yang terjebak di Cemoro Sewu, Gunung Lawu yang berada di pos 3 dan pos 4, karena berdasarkan informasi yang kami terima masih ada sekitar 17 KTP yang tertinggal di jalur pendakian Cemoro Kandang yang merupakan salah satu jalur pendakian untuk menuju Gunung Lawu. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kapolres Magetan, Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi awal bahwa di pos 2 menyambangi salah satu gunung yang konon disebut sebagai porosnya Pulau Jawa, yakni Gunung Lawu. Aura magis yang kental terlihat pada gunung yang diyakini sebagai salah satu gunung tua di Pulau Jawa ini. Kokoh berdiri di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, gunung ini menyimpan banyaknya misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebagian besar cerita itu merupakan pengalaman pendaki di sepanjang jalur 3.256 mdpl itu. Biasanya kalau ada pendaki yang hilang atau tersesat itu kan kadang mungkin dia mencari jalannya itu dia bingung gitu, terus perlengkapan kurang komplit. Ya, biasanya tanda-tanda itu kalau dia hilang biasanya ada hujan badai, mungkin lihat perempuan cantik, lihat orang pakai baju jubah putih, pakai jubah hijau, kan itu pakaian kebesaran yang Lawu sini. Banyak syarat yang harus diperhatikan oleh calon pendaki. Selain fisik dan mental yang prima, pendaki harus memperhatikan sejumlah larangan yang sebab akibatnya sukar diterima akal. Bekal yang harus diketahui calon pendaki Lawu adalah dilarang memakai pakaian berwarna hijau pupus, menanggalkan baju bercorak poleng, batik bermotif gadung melati, serta busana dengan bahan dasar benang telon atau merutu sewu. Larangan di sini pakaian hijau pupus. Dulu kepercayaan dia itu pakaian kebesarannya Brawijaya 5. Jadi waktu Brawijaya 5 lengser ke Prabon, dia kan larinya ke Gunung Lawu kan. Nah itu dia pakaian kebesarannya kan hijau pupus. Jadi dia kayak ditanding itu nggak mau. Tapi secara ilmiah sebenarnya hijau pupus itu kan warna alam sebenarnya. Kain sutra itu sama, kalau bisa burung jalak gading itu jangan diganggu. Ada burung jalak gading diganggu, dia jatuh. Nggak boleh bicara kotor, mengikuti peraturan yang ada di Lawu. Jadi kita harus kasarannya kalau di orang Jawa itu kulon nuwun lah, suluk sawan itu. Selain pantangan-pantangan dalam berpakaian tersebut, calon pendaki harus menjaga sikap dan etika mereka. Selain masuk ke alam liar, para pendaki tak ubahnya orang asing yang bersinggungan dengan perkampungan dimensi lain. Dengan kata lain, besar kesempatan mereka berinteraksi dengan ribuan makhluk tak kasat mata dari dunia gaib. Jika tahu perhatikan adab bertamu, bukan tidak mungkin sebuah rombongan pendaki akan tercecer secara tiba-tiba. Mereka akan sibuk mencari satu sama lain hingga akhirnya satu persatu hilang tanpa jejak. Rentetan peristiwa mistis ini berkait erat dengan agungnya sejarah masa lalu yang meliputi Gunung Lawu.
Di gunung ini terukir cerita tentang misteri keberadaan dua tokoh legendaris, yaitu Sunan Lawu dan Prabu Brawijaya V. Raja terakhir Majapahit yang memerintah sekitar abad 14. Menurut babat sejarah, beliau mengungsi ke Gunung Lawu hingga akhir hayat akibat pecahnya peperangan. Sampai kini keberadaan makam beliau bak menjadi perbincangan abadi. Ada salah satu versi Brawijaya V meninggal secara moksa tanpa meninggalkan jasad dan jejak apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah mitos mengenai adanya spesies burung jalak berwarna gading. Burung ini memiliki tabir yang sangat sukar diungkap. Tak ada yang tahu waktu tepat burung ini menampakkan diri. Diyakini jalak gading ini merupakan jelmaan pengawal Prabu Brawijaya V. Bahkan ada yang menyebut bahwa burung ini merupakan pewujudan langsung dari sang Prabu. Yang jelas burung ini dikabarkan sering menolong sebagai penunjuk jalan bagi pendaki yang kehilangan arah. Ada apa di balik mitos-mitos dan sosok jelmaan yang berada di Gunung Lawu? Korban tewas akibat kebakaran di Gunung Lawu, Jawa Timur berjumlah 7 orang. Korban luka atas nama Eko Nurhadi dirawat ke Rumah Sakit Madiun dan atas nama Evi Dwi dibawa ke Rumah Sakit Muar di Surakarta. Para pendaki Gunung Lawu asal Ngawi ditemukan tewas terbakar di lereng gunung antara pos 3 dan 4 pada Minggu 18 Oktober. Dan berikut daftar nama 7 orang pendaki yang menjadi korban tewas kebakaran Gunung Lawu. Ini kejadiannya hari Minggu, tapi mereka berhasil dievakuasi pada hari Senin tanggal 19 Oktober ini. Dan kalau kita lihat ini di sini, dikatakan ini para korban ditemukan berada di antara pos 3 dan pos 4 jalur pendakian Cemoro Sewu dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 dari permukaan laut. Nah, 4 korban tewas sudah berhasil diidentifikasi, kemudian ada juga yang kritis dengan akibat luka bakar 50%, ini ada 2 orang yang masih kritis sampai saat ini. Nah, sebenarnya seperti apa sih jalur pendakian di Gunung Sewu ini? Apakah juga memang rawan? Karena dikatakan ini sebenarnya awalnya itu karena api unggun begitu, tapi kemudian menyebar dengan cepat. Apakah memang sebahaya itukah, serentan itukah terhadap kebakaran hutan di Gunung Lawu yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur? Setelah terjebak kebakaran hutan di gunung tersebut, sementara belasan lainnya mengalami luka bakar. Keluarga Eko Nurhadi asal desa Brangol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ini menjadi salah satu dari korban luka bakar dalam peristiwa kebakaran di Gunung Lawu. Eko Nurhadi diinformasikan bersama keluarganya mendaki ke Gunung Lawu untuk mengisi liburan akhir pekan. Namun naas, saat itu puncak Gunung Lawu sedang mengalami kebakaran sehingga terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Menurut Sugianto, kerabat korban asal Ngawi, saat itu Eko Nurhadi bersama 5 anggota keluarganya diketahui mendaki puncak Lawu. Saat ini Eko Nurhadi menjalani perawatan di Rumah Sakit Sudono, Kota Madiun. Sedangkan anggota keluarga lainnya dirawat di rumah sakit di Kota Ngawi dan Solo, Jawa Tengah. Hingga kini tim SAR tengah melakukan evakuasi korban. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti.